Jadi ini melanjutkan absorber ya, absorber yang tadi pagi. Kita mulai dengan memilih komponen, add, yang pertama CO2 yang ingin diserap, CO2 ya. Pilih CO2, kemudian gas CH4, metan, pilih metan, kemudian pilih propilen karbonat, atau rumus kimianya apa itu? Mana propilen karbonat? Tadi apa tadi itu ya? Pakai rumus kimia saja biar mudah. Ini nah ya. C3 sama dengan karbonat. Pilih itu. C3 sama dengan karbonat. Nah, ya. Jadi istilah di sini nggak ada propilen karbonat ya. Tapi inilah propilen karbonat. Ini bisa dilihat ya, klik kanan atau klik 2 kali C3 karbonat ini. Rumus kimianya C4H6O3 termasuk hidrokarbon ya. Ini secara rumus bangunnya ya. Ya benar propilen karbonat ini ya. Oke. Ada 3 komponen ya. 3 komponen yang akan kita gunakan dalam simulasi ini. Selanjutnya fluid package, add, pilih sour PR, maka akan terlihat oke ya, oke, property package oke. Selanjutnya masuk ke simulasi. Masuk ke simulasi. Kita pilih absorber. Bisa klik auto attach biar langsung dilengkapi aliran-alirannya yang dibutuhkan ya. Auto attach, bagian kolom, absorber, tempatkan di flow sheet. Ya, seperti ini jadinya ya. Kemudian auto attach nonaktifkan. Masuk ke workbook. Home, workbook, case. Kita masukkan dulu 3, 2 itu
gas. Ya. 3 itu liquid solvent ya. Solvent itu sebagai larutnya, penyerapnya. Tapi diistilahkan juga solvent. Kemudian untuk aliran 1 itu overhead product atau top product ya. Overhead product atau top product boleh. Dan aliran satunya lagi bottom product. Oke. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Liquid solvent ya dari senyawa propilen karbonat atau C3 sama dengan karbonat ya. Sedangkan gas terdiri atas CH4 dan CO2. Diabsorpsi, berlangsung proses absorpsi di sini. CO2 akan kandungan dari gas CO2-nya akan diserap oleh liquid solvent. Nah, jadi liquid itu akan turun secara gravitasi dan gas itu akan naik ya ke tekanan yang lebih rendah gitu ya, gas. Jadi akan saling kontak mereka kan, kontaknya secara counter current ya. Current ya, alirannya saling bersilangan atau berseberangan, counter current ya. Selanjutnya di dalam absorber itu terdapat stage atau tray. Nah, ini stage atau tray. Jumlahnya 10 di sini, sementara 10. Ya. Jadi di dalam kolom tersebut ya terdapat tray ya. Tray. Nah, gitu kan, tray. Lubang-lubang, nah lubang-lubang tray-nya. Selanjutnya di dalam tray tersebut ada bahan isian atau packing, bahan isian atau packing. Ya, bisa kelereng, bisa keramik ya. Yang ditujukan untuk memperluas permukaan kontak dan lama waktu kontak. Tujuan dari packing ini, packing. Jadi ditempati oleh penghalang ya, seperti ya tadi keramik atau kelereng ya, boleh juga kalau kelereng. Jadi memperluas kontak antara liquid dan gas dan memperlama waktu kontak sehingga gas yang ingin diturunkan jumlahnya ya menjadi terlarut. Jadi di sini bagian overhead atau top product akan dihasilkan CH4 dan CO2 yang turun, CO2 yang kecil kandungannya. Dan yang di bagian bottom product ya tetap dihasilkan C3 karbonat
propilen karbonat, dan CO2 yang terlarut ke dalam larutan propilen karbonat. Selanjutnya, kita masukkan yang pertama gas. Gas temperaturnya 60, tekanannya 60,1, kemudian laju alirnya, molar flow-nya 7.200 meter kubik per hour. 7.200 meter kubik per jam. Meter kubik per jam. Kemudian gas tersebut mengandung komposisi gas metan 80%, 0,8, dan CO2 20%, 0,2. Oke. Gas. Kita lihat flow sheet-nya. Karena sudah lengkap yang dibutuhkan pada aliran gas, warnanya berubah menjadi biru ketuaan, ya, biru tua. Sedangkan liquid solvent yang masih belum lengkap, warnanya biru muda. Ya, kita lengkapi liquid solvent-nya. Liquid solvent temperatur 60, tekanan 60,1, laju alirnya 2000 kmol per jam. 2000. Kemudian komposisinya terdiri atas propilen karbonat seluruhnya, ya, larutan propilen karbonat. Artinya ditulis komposisi propilen karbonat 100%. Oke. Lihat di flow sheet. Maka liquid solvent juga lengkap. Warna biru tua, ya. Cuma alatnya masih belum jalan. Masih belum jalan alatnya. Bisa diikuti atau ketinggalan? Ya. Bagaimana Jonathan? Bisa diikuti Jonathan? Bisa, Pak. Kalau ketinggalan ngomong ya. Yuka, bagaimana Yuka? Ketinggalan di itu Pak, apa tuh? Molar flow kalau tidak salah. Di ini apa tuh ya? Molar flow. Ya, tulislah dulu nah. Material stream. Liquid solvent 2000. Untuk gas dalam meter kubik itu 7.200 meter kubik per jam. Gas. Keadaannya sama, temperatur 60, tekanan 60,1 atm. Rahman, Jano Rahman.
Rahman? Ketinggalan di komposisi, Pak. No. Anu Rahman, komposisi apa? Komposisi di sebelah material slim itu, Pak. Komposisi mana? Ah, Ah, ya. liquid solvent, propilen karbonat 100%. Untuk gas, metannya 80%, CO2-nya 20%. Yang lain masih empty, yang lain belum jalan. Absorbernya belum jalan. Oke, kita coba lanjutkan. Sudah dimasukkan komponennya. Boleh di next. Next. Nah, ya. Ini ada tombol next ya. Next. Tekanannya sama ya. Seragam. 60,1 atm. Untuk bagian top. Bagian bottom juga sama. atm. Kemudian next. Optional top stage. Temperatur 60 derajat Celcius ya. Kemudian bottomnya juga 60 derajat Celcius. Opsional. Boleh masuk, boleh tidak. Nanti kalau ada perubahan, diganti dewek itu. Otomatis ganti. Jadi kita masukkan ini nilai sementara sifatnya ya. Di sini ada side product option, opsional. Ya kalau ada keluaran di bagian sampingnya, jadi kan. Tapi berhubung tidak ada, ya tidak usah kita klik. Kita lanjutkan down. Nah, seperti itu jadinya masih unconverted. Nah, masih unconverted. Selanjutnya kita lihat PDF-nya. Kita mencoba mengganti tray yang digunakan. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi pagi, ya tray itu seperti kalau tanaan nasi itu nah, yang berlubang-lubang itu nah. Ya. Tanaan nasi yang lubang-lubang itu di pucuknya nasi. Di pucuknya nasi, di bawahnya air. Apa namanya itu? Yang cewek mungkin tahu ya. Apa namanya? Ada tanaan nasi itu, lubang-lubang tuh. Di pucuknya nasi. Ya, di bawahnya air. Gambar kamu? Kukusan, Pak. Yo, kukusan. Kukusan nasi ini nih, ceritanya nih kan. Tapi ini apa namanya? Ini apa namanya? Yang lubang-lubang itu. Kalau bahasa tekniknya ini istilahnya sieve. Nah, sieve. Kalau bahasa tekniknya ya. Tapi kalau bahasa mak-mak tidak tahu saya apa itu namanya itu. Sieve tray yang digunakan di sini banyak macam tray itu ya. Macam tray itu banyak. Ada sieve tray, ada bubble cap tray, ada pallet tray ya. Yang kita coba contohkan di sini sieve tray. Jadi absorber ini selain ada tray-nya,
ada tray ya. Ini tray nih. Ada lubang-lubangnya ya. Nah, ada lubang-lubangnya. Selain ada tray, absorber ini dikatakan dia ini packet tower. Packet itu ada bahan isian. Ada bahan isian di pucuk si tray ini. Di pucuk si tray ini bisa keramik, bisa kelereng ya, bahan isian. Jadi yang di modifnya di sini ya, tray sizing, tools menu, select utilities. Ya, saya tadi pagi agak kebingungan ya, di mana bagian ini. Agak beda, ini HISIS lama seperti ini. Kalau di HISIS baru itu udah ketemu tadi pagi di mana. Jadi dicoba apa? Tray-nya dimainkan. Kita coba lihat dulu tahapannya ya. Nah, yang dipakainya tray sizing, auto section, ya. Tray section, tray sizing, disuruhnya hitung secara auto. Kemudian pilih packet, ya. Kemudian di dalam packet tersebut pilih jenis bahan isian atau packet. Bahan isian, istilah bahasa Inggrisnya packet. Jenisnya racing ring, ya berbentuk cincin ya, selongsong cincin dari bahan keramik. Bahan keramik. Ya tadi tujuan dari penempatan packing ini atau packet ini untuk memperluas permukaan kontak ya dan memperlama waktu kontak antara gas dan liquid. Selanjutnya coba kita rekam dulu ya. Kita lihat di data-datanya. Packing fluid factor 1. Correlation tipe Robbins. Maksimum flooding 70%. Maksimum penurunan tekanan. Nah, jadi ada berubah tekanannya ya setelah melewati tray ini. Tray yang diisi oleh packing. Kalau maksimum flooding itu maksudnya apa istilahnya? Banjir atau apa ya? Meluber. Ada flooding gitu namanya. Flooding. Jadi misalnya ini kolom ya, nak. Kolom. Ini akan ditempati oleh tray. Tray ini ya. Kemudian ada rising ring-nya, gitu kan? Rising ring-nya, rising ring. Jadi si liquid akan turun secara gravitasi liquid. Kalau dalam hal ini propilen karbonat ya akan turun dan gas akan naik. Dan akan kontak di tray ini.
Nah, si liquid akan terbentuk dulu. Apa? Level. Maksimumnya terbentuk level ini 70%. 70% dari ketinggian dari packing tersebut. 70%. Kalau melebihi dari 70%, dia akan flooding. Turun. Flooding. Tahu apa tadi? Banjir ya, meluber-luber. Nah, flooding gitu ya. 70%. Record. In the complete section with oke, kita coba ya. Kalau di HiSys lama itu ada di bagian tools. HiSys baru ini kita coba dulu ya. Stream analysis, equipment design. Nah, coba equipment design ya. Add, pilih tray sizing ya. Tray sizing. Agak berbeda itu ya dari PDF tadi. Tray sizing. Aku udah full ya. Tray sizing. Select TS dulu. Tray sizing ya. Select TS. TS itu tray section. Nah, TS case main T100 kolom main tower kolom. Oke. Select tray section. Kita ini nak milih tray di kolom tersebut. Nah, itu maksud dari pilihan ini ya. T100 kolom main tower. Oke. Selanjutnya tray sizing, namanya packing. Oh, ditunjuk nama dulu deh. Tunjuk nama dulu. Name-nya packing. Nah, packing. Nah, packing namanya ya. Nggak ditunjuk nama pun nggak apa-apa ya. Packing. Select TS sudah kita lakukan. Selanjutnya, klik auto section. Nah, klik auto section. Sini ada add section, ada auto. Pilih auto. Ikut tidak kamu nih? Untuk ketinggalan. Siapa Nur Rahman? Tinggalan, Pak. Tinggalan jauh. Jauh nih. Kau juga ikuti. Ikuti Pak. Sampai Jonathan. auto section. Mana Jonathan? Pak, mau nanya Pak,
Yuk, inilah. Kan tadi kan Pak pilih di home, bagian equipment design. Yuk. Kan Pak pilih add dulu Pak ya. Pak Hmm? pilih apa tadi? Tray sizing. Yuk. Nah di tempat saya ada Pak. No. Kau Cuma HSIS ada berapa? 10 Pak. No, itu kan. Cuma Saya pun, adanya pipe sizing, vessel sizing Pak. itu masalahnya ya. Ada itu. Coba cari-cari ya terus try sizing. Saya Iya, Pak. saja kebingungan antara Iya. HSIS lama sesuai PDF itu kalau HSIS lama saya ya. Oh ya Pak. Kalau HSIS baru ini diubek-ubek dulu baru ketemu. Kalau sudah auto section muncul seperti ini, jendela baru auto section information, pilih packet. Nah, ini jenis awal standarnya, defaultnya ya, balas ring dari metal logam ya. Nah, tapi kita dipinta pakai ring cincin keramik, apa namanya itu? Suruh pakai apa tadi? Suruh pakai racing. Ini tidak mempengaruhi reaksi ya, tidak. Ini cuma tujuannya memperluas permukaan kontak. Ya. Racing ring ukuran berapa? 1/4 inci keramik. Racing ring mana 1/4? 1/4. Ada tidak? Ini ya. 1/4. Ini ya. Ini ya. Racing ring keramik 1/4 inci. 1/4 ya. 1/4 inci. 1/4. Pilih ya. Dipilih. Kemudian area tolerance NFP ini dirubahnya enggak? Tidak ya, jaknya tidak dirubahnya. Yang dirubahnya flooding. Selanjutnya next, racing ring, max. Correlation tipe, pilih Robin. Loadingnya dari 80 turun menjadi 70. 70. %. Selanjutnya auto section. Complete auto section. Complete. No. Not converted. Ini aktifkan. Auto section. Packet. Racing ring. Keramik. Next. 70.
Maksimum DP sama ya. Robin complete auto section. No. Sizing cannot be done. Apa ya? Ini saya ulangi dulu. Tidak bisa ya. Section. Packet. Kamu jalan enggak? Dek, Tidak, Pak. Sama. Nggak jalan juga. sama. Enggak, Pak. Keramik. Enggak ketemu. Itu 4 keramik. Next. Packet. Robin. $80. Alah. Soalnya kalau HSI Selama jalan. Ini nggak udah jalan nih. Udah. Run. Oh, suruh di run dulu deh. Di run dulu ya. Apa tadi? Balik ke absorber kita ya. Absorber kita. Di run dulu. Dijalankan dulu ya. Run. Hijaukan dulu. Baru kita main spek. Itulah sudah spek tadi itu. Sudah spek. Kita memasukkan spesifikasi artinya kan. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya setelah di run. Worksheet. Pada bagian apa? Overhead. Kita lihat molar flow-nya 92 ya, 92,4. Komposisinya CO-nya 0, tidak ada kandungan CO, seluruhnya kandungan metan dan sebagian sedikit sekali 0,01% itu propilen karbonat. Ya. Artinya secara auto sudah berhasil ini absorbernya. Sudah berhasil untuk
membuang CO2 dari kandungan metan. Kita lihat di bagian bottom-nya. Bagian bottom produk. Wah, cukup besar, laju alirnya 2200 kilomol, terdiri atas. Nah, masih banyak 6%, sekitar 6% ya. 6% dari 2200 tadi itu kandungan dari 6% malah, 6% dari 2200 kandungan dari metan. Masih kurang berhasil ini. Baru kita lakukan spesifikasi peralatan, sudah jalan ya, sudah di-run. Equipment design, tray sizing, ini kita delete-kan dulu ya, delete, add tray sizing, sudah tray sizing, ke atas, packing, ganti namanya. Nah, bentar lagi ya, 5 menit. Select PS, case main, D100, main power, oke. Auto section, packet, pilih packing type, racing ring 1/4, keramik, mana ya, 1/4 keramik, next, robin 70%, complete auto section. Oke, jalan rupanya ya. Sudah jalan. Kita lihat hasilnya. Di bagian overhead bertambah molar flow-nya ya. Dari 60-an tadi. Dari 60-an menjadi 92. Komposisinya ya hampir berhasil ya. 100% CO2 lepas dari kandungan metan. Nah, cuma di bottom ini, masih banyak tidak kandungan metan. Bottom 2200 komposisi metannya ya 6%, masih terlalu banyak ya. Oke. Jadilah dulu. Memang ini ya ada yang invalid ini. Di PDF ini juga tertulis ya. Nah, section with warning, see performance step to view warning. Apa yang menyebabkan dia agak error dikit ya. Nah. Oke, jadilah dulu. Terima kasih atas waktunya. Coba dipraktikkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.